Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungannya. Seandainya ada yang sakit, entah itu siapa saudara kita atau keluarga kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon kiranya Tuhan oleh karena bilur-bilurnya menyembuhkan mereka. Orang sakit merindukan sembuh. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam hidup. Saya kembali mengajak, mari kita bersama-sama belajar, dan marilah kita merenungkan bersama firman Tuhan yang akan saya ambil dari bacaan Injil liturgis hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Marilah kita memulai membukanya dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, ketika memandang salib Kristus, maka akan muncul berbagai macam reaksi. Kita tahu beberapa waktu lalu ada berita yang hangat dan ramai di media sosial tentang salib Kristus. Ada yang bilang di salib Kristus ada jin kafir. Ada yang bilang di salib Kristus itu ada unclean spirit. Dan mungkin ada lain-lain lagi. Banyak yang memberikan penilaiannya yang tidak terekspos. Lalu bagaimana menilai sebuah salib Kristus itu? Bagi saya, tergantung siapa yang menilai. Karena salib itu sendiri netral. Ia baru bernilai, ia baru bermakna kalau ada orang yang menilai. Tetapi bagi seorang murid Kristus, bagi seorang pengikut Kristus, salib Kristus itu tidak terelakkan di dalam hidupnya. Salib Kristus adalah simbol keselamatan. Salib Kristus adalah tanda kemenangan. Tanda kemenangan atas maut, atas dosa, dan atas kuasa iblis. Maka salib Kristus telah menggenapi pernyataan Allah di Taman Firdaus. Ketika Allah bersama Adam dan Hawa, bersama setan dalam rupa ular, Allah menyatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu terjadi di atas kayu salib. Terjadi di dalam diri Yesus. Dengan salibnya, ia telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut, dan kuasa dosa. Karena itu bagi seorang murid Kristus, salib tidak bisa terelakkan di dalam hidupnya. Seorang murid Kristus harus berani untuk memangku salibnya sendiri. Berani berkorban, berani menderita untuk Tuhan dan sesama. Seumpama lilin
yang membakar dirinya untuk menerangi siapa saja, apa saja yang ada di sekelilingnya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Sangat jelas dan tegas bahwa kriteria seorang yang mau mengikuti Yesus adalah dia harus menyangkal diri, memikul salib hidupnya, dan mengikuti Yesus. Jadi salib Kristus, apapun itu nilainya bagi orang lain di luar sana, apapun kata orang lain di luar sana, tetapi bagi seorang murid Kristus, salib adalah jalan derita. Salib adalah via dolorosa menuju hidup abadi, menuju hidup kekal di surga. Dengan 3 poin tadi, yaitu menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Bahwa dalam hidupnya seorang murid Kristus harus terus-menerus mengalahkan dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri, mengingkari dirinya, serta lebih mengutamakan dan mendahulukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dia berani melepaskan diri dari ikatan-ikatan, kenikmatan dunia ini, dan juga menolak tawaran dunia yang menggiurkan ini. Poin kedua, memikul salibnya sendiri. Memikul salibnya berarti setiap hari, searti dengan hidupnya harus konsekuen menurut prinsip-prinsip yang ditentukan Yesus. Harus berani dan siap menderita untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kebaikan bagi sesama. Lalu poin ketiga, mengikut dia, yaitu mengikut Yesus. Artinya dalam segala situasi hidup dan dalam keadaan apapun, kita harus tetap taat dan patuh kepada Yesus. Tetap mengikuti Yesus. Bukan mengikuti orang lain. Bukan mengikuti orang pintar. Bukan mengikuti ajakan-ajakan dunia ini. Tetapi tetap mengikuti Yesus. Yesus sang guru. Dia memangku salib untuk menebus umat manusia. Kita pun murid Kristus harus memangku salib. Untuk keselamatan kita, untuk keselamatan umat manusia. Yesus sang guru mau menderita bagi umatnya. Bahkan sampai wafat di atas kayu salib. Kita sebagai muridnya juga harus berani menderita. Berani berkorban untuk sesama. Berani menjadi bagaikan lilin-lilin kecil yang siap membakar dirinya untuk Yesus dan kerajaan Allah. Untuk menerangi dunia yang gelap ini. Supaya kerajaan Allah menjadi terang di atas muka bumi ini. Menderita dan memikul salib adalah sebuah pilihan hidup atau sebuah panggilan hidup bagi setiap orang menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Walaupun itu tidak mudah dan sangat berat karena membutuhkan sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, kesetiaan, dan harus taat dan tahan bantingan di dalam hidup ini. Memang sangat berat, tapi inilah sebuah nilai hidup yang sangat luhur dan sebuah panggilan hidup yang sangat mulia dan suci. Karena apa? Karena jaminannya adalah hidup kekal di surga. Hidup kekal di surga. Hidup yang tak ternilai harganya. Itulah yang dikejar orang yang memikul salib Kristus. Harta yang ternilai. Hidup abadi. Dan dalam hal ini hanya ada di dalam diri Yesus. Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca di dalam Yohanes bab 14 ayat 6. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Pilihan jalan hidup mengikuti jalan salib Yesus menjadi batu sandungan bagi manusia modern ini. Karena manusia modern ini, mereka mendewakan materi. Mereka mendewakan teknologi canggih. Mereka hidup dalam kebebasan kalau bila perlu kebebasan mutlak. Dan mengejar harta dunia ini. Prinsip hidup ini adalah prinsip hidup carpe diem. Sebuah istilah bahasa Latin yang artinya nikmatilah hidup ini selagi masih ada hari. Sepuas-puasnya menikmati hidup ini selagi masih ada kesempatan. Gaya hidup menikmati kesenangan dunia dan menghalalkan segala cara akan menyampingkan nilai-nilai iman. Karena bagi mereka, hidup di dunia ini final. Hidup setelah mati tidak ada arti bagi mereka. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hidup sebagai murid Kristus di zaman now memang harus penuh bijak. Artinya bahwa kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tetapi juga kita harus tetap kritis dan tetap berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Tuhan Yesus telah memberi teladan yang indah bagaimana kita harus memikul salib, bagikan lilin yang membakar diri untuk menerangi apa saja yang ada di sekelilingnya, apalagi untuk menerangi dunia yang gelap ini supaya menjadi terang di dalam cahaya Kristus. Memikul salib Kristus bukanlah sebuah konsekuensi. Karena mengikuti Kristus artinya ketika Yesus memikul salib, saya juga harus memikul salib. Saya sebagai orang, sebagai murid Kristus, Yesus menderita, saya juga harus ikut menderita. Ini adalah konsekuensi mengikuti Yesus. Tapi seorang murid Kristus tidak hanya begitu. Memikul salib Kristus adalah sebuah misi keselamatan. Kalau kita hanya berpegang pada konsekuensi, saya sebagai murid Kristus, maka ketika kita mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami kegelapan di dalam hidup ini, kita akan lari dari salib. Tetapi kalau salib Kristus ini adalah sebuah misi keselamatan, maka apapun yang terjadi, tantangan apapun, kegelapan apapun hidup ini, kita akan terus berjalan. Karena ini adalah sebuah misi, ada sebuah target keselamatan bagi diri kita, bagi diri sesama kita. Bagaimana kita melihat Yesus jatuh sampai 3 kali. Tapi Yesus kembali bangun dan terus berjalan menuju puncak gunung Golgota. Karena ada misi keselamatan. Karena ada target manusia harus selamat oleh karena salib. Dengan salib ini. Demikian pun kita berapa kali sehari kita jatuh. Berkali-kali kita jatuh. Tapi kalau kita mempunyai misi untuk keselamatan, maka kita akan bangun. Kita akan bangkit. Dan kita akan berjalan terus menuju puncak gunung Golgota untuk bersatu dengan Yesus. Maka marilah kita berusaha hidup sesuai dengan teladan Yesus. Kita harus berani menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Mohon rahmat Tuhan selalu. Ingatlah, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan cepat binasa. Maka mohonlah selalu kekuatan Tuhan di dalam memikul salib menuju gunung Golgota. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan, rahmat-Mu, supaya kami kuat untuk memikul salib kami dalam misi keselamatan kami menuju puncak gunung Golgota. Kuatkanlah kami untuk melawan segala
tantangan, segala rintangan. Berapa kali pun kami jatuh, kami harus bangun untuk terus melangkah menuju Gunung Golgota. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.